Di awal film diperlihatkan sekelompok geng motor sedang melakukan konvoi di jalan raya untuk merayakan Hari Kemerdekaan Negara Korea Selatan, dan diketahui geng tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Han Ji-soo. Tapi di tengah konvoi tersebut terlihat kekasihnya yang diketahui bernama Chun Sim sedang mengejar dengan penuh amarah. Hal tersebut ternyata disebabkan oleh Han yang kepergok sedang membonceng seorang wanita open BO. Keesokan harinya, Han yang berprofesi sebagai kurir terlihat sedang mengantarkan paket menggunakan sebuah motor BMW. Dan ternyata salah satu paket tersebut ditujukan untuk seseorang bernama Jong yang bekerja di perusahaan konstruksi bernama Futura. 미래화공 정인혁 씨. 저세요. Setelah selesai mengantarkan paket tersebut, Han langsung bergegas pergi karena masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Walaupun saat Han akan menghidupkan mesin motornya secara mengejutkan gedung yang baru saja dia kunjungi meledak yang seketika membuat dirinya terpental ke jalan raya. Tanpa menghiraukan kejadian tersebut, Han segera berangkat mengantarkan paket yang lain dengan maksud agar pekerjaannya cepat selesai. Kemudian ketika di perjalanan, Han tiba-tiba menerima sebuah pesanan prioritas yang memintanya agar menjemput seseorang di sebuah stasiun radio. Scene kembali ke gedung yang baru saja meledak. Di sana terlihat sedang dilakukan investigasi yang dipimpin oleh seorang detektif bernama Seo. Dia menerima laporan bahwasanya alat peledak itu terbuat dari bahan yang sangat canggih, karena daya ledaknya mampu memporak-porandakan lantai dasar gedung. 소리라 영장이 필요해서 시간이 좀 걸릴 것 같은데요. 그래? 지금 종류 확인하고 있는데 뭔지 몰라도 아주 대박인데요. 한수 전 미래화공 회장, 정인혁 전 미래화공 기획실장입니다. Berpindah ke kantor polisi, terlihat Seo sedang melaporkan kejadian tadi kepada atasannya. Di sana atasannya memerintahkan agar memperdalam kasus tersebut dan segera menangkap pelaku kejahatan yang telah berani membuat kerusuhan di Korea Selatan. 야, 서울 한복판에서 갑자기 폭탄이 왜 터져? Sementara itu, Han yang baru saja sampai di tempat penjemputan langsung mencari orang yang telah memesan jasanya. Akan tetapi saat Han berada dalam kantor, terlihat seseorang telah menukarkan helm milik Han dan menyimpan smartwatch juga beberapa barang misterius. Ternyata orang yang memesan jasa Han adalah pacarnya sendiri, yaitu Chun Sim yang diketahui berprofesi sebagai anggota girl band. Dari sana, Chun Sim pun terpaksa meminta Han agar mengantarnya ke sebuah konser yang sedang diadakan di kota Sangam. 천하의 기수가 퀵 서비스라. 따라갈게. 저기 잘 좀 부탁할게요. 예, 감사합니다. Tapi saat akan berangkat, Han melihat sebuah keanehan pada helmnya dan tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang gak dikenal, lalu pria misterius. Itu menjelaskan bahwa helm yang dipakai oleh Chun Sim telah terpasang sebuah bom yang telah terkoneksi dan akan meledak jika dia membukanya. Tentu saja Han yang gak percaya perkataan tersebut menganggap bahwa itu hanyalah lelucon. Akan tetapi saat Han disuruh berbalik, dirinya melihat helm aslinya yang secara mengejutkan tiba-tiba meledak di hadapan Han dan juga Chun Sim. Pria misterius itu membuktikan bahwa semua yang dia ucapkan bukanlah omong kosong dan bukan lelucon seperti yang ia katakan. Kemudian dia pun menyuruh Han agar mengantarkan sebuah paket untuk dikirimkan kepada seorang bos konstruksi yang terletak di kota Sogyo. Walaupun di tengah perjalanan, Chun Sim yang keras kepala memaksa Han agar segera mengantarkannya terlebih dahulu. Karena diketahui jika Chun Sim telat sampai ke lokasi konser, semua kontrak yang telah disetujui dengan manajemennya akan dibatalkan. Han yang merasa dilema karena Chun Sim terus memaksa dan mengancam akan turun dari motor, dengan terpaksa akhirnya menuruti dan langsung berangkat menuju lokasi konser. Akan tetapi di sana teman-teman Chun Sim yang sudah menunggu terlalu lama terpaksa tampil dengan personil seadanya. Walaupun penampilan mereka terlihat kaku karena nggak ada yang bisa menggantikan peran Chun Sim sebagai rapper. Di tengah jalannya konser, semua dikejutkan dengan kedatangan Chun Sim yang terlihat masih menggunakan helm. Kemudian Han yang mengetahui bahwa helm tersebut harus berdekatan dengan smartwatch-nya malah dianggap sebagai fans gila dan kemudian langsung diamankan oleh petugas.
Tapi Chun Sim yang telah sadar bahwa timer yang terpasang pada helmnya menunjukkan waktu yang tersisa tinggal 13 menit kemudian nekat melompat dari atas panggung karena dirinya nggak mau helm yang dia pakai meledak di tengah konser. Chun Sim kemudian dibawa keluar gedung, lalu diseret ke dalam mobil. Karena teman dan manajemennya tidak mau mendengar apapun penjelasan yang ia katakan, dari sana, dia pun dengan terpaksa melompat dari sebuah mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi, tapi beruntung Han dengan sigap menempatkan motornya tepat di mana Chun Sim melompat. Akhirnya Chun Sim berhasil lolos, kemudian dia dan Han langsung berangkat ke Sogyo untuk mengantarkan paket, hingga sesampainya di sana mereka langsung menyampaikan paket itu yang ditujukan untuk seseorang bernama Kim. Kemudian setelah berhasil menyelesaikan tugas tersebut, akhirnya timer yang terdapat pada helm Chun Sim berhenti secara otomatis. Tapi saat Kim membuka paket tersebut, tiba-tiba paket yang mereka bawa selama ini adalah bom yang sudah terkoneksi langsung dengan pria misterius tadi. Beruntung Han dan Chun Sim berhasil selamat, walaupun mereka berdua harus mendapatkan luka ringan akibat ledakan tadi. Kemudian Sin langsung berpindah ke kantor rentenir bernama Harapan Jaya, yang diketahui dipimpin oleh seorang pria bernama Lee. Di sana dia menjelaskan kepada para anak buahnya bahwa bos besar yang bernama Aikawa akan datang ke Korea. Hal tersebut disebabkan karena tangan kanannya yang bernama Watanabe telah hilang secara misterius. 뭔일 있으면 전화해. Detektif SEO yang telah mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa pelaku pengeboman di stasiun radio adalah Han Jiso. Dari sana polisi pun menetapkan status Han sebagai buronan dan menganggapnya sebagai teroris. Kemudian untuk meminimalisir kekacauan dan menjaga keamanan, SEO segera mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap Han, hingga secara kebetulan mereka malah berpapasan di perempatan jalan dan aksi kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Setelah terjadi pengejaran yang sangat panjang, Han dan Chun Sim harus rela terjebak di sebuah rooftop gedung dan berhasil dikepung oleh polisi. Tapi nggak berselang lama ternyata pria misterius tadi kembali menelepon dan menjelaskan bahwa misi selanjutnya adalah mendatangi sebuah kantor rentenir Harapan Jaya. Dia juga menjelaskan bahwa mereka hanya diberi waktu 5 menit untuk sampai ke tempat tersebut. Akan tetapi, polisi yang nggak mau mendengar alasan apapun terus berusaha menahan mereka berdua agar mau menyerahkan diri. Kemudian Han yang tidak ingin helmnya meledak langsung tancap gas tanpa ada rasa takut sedikit pun. Nggak butuh waktu lama bagi mereka berdua menemukan kantor yang dimaksud. Kemudian Han pun kembali melakukan aksi mengemudi yang sangat memukau dengan kuda besinya. Tapi Han seketika dibuat bingung karena ternyata misinya kali ini adalah meledakkan kantor tersebut. Dari sinilah SEO mulai sadar bahwa Han hanya diperalat oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Kemudian SEO mulai melakukan penyelidikan dan didapatkan sebuah fakta bahwa setahun yang lalu, perusahaan Futura mengalami krisis keuangan yang memaksa mereka untuk meminjam modal kepada Lee, dan ternyata diketahui sumber uang tersebut berasal dari Aikawa yang terkenal dengan bunga pinjaman yang sangat mencekik. Di sana SEO juga menjelaskan bahwa perusahaan Futura tidak bisa membayar hutang dikarenakan bunganya yang sangat besar. Hal tersebut tentu membuat Aikawa marah hingga dirinya menyuruh tangan kanannya yang bernama Watanabe. Agar menyelesaikan masalah itu, dirinya juga diketahui menyewa seorang debt collector kejam bernama Ju Cheol untuk mendesak Han So sebagai pemilik perusahaan Futura agar menyerahkan perusahaannya kepada Aikawa. 그 미래화공하고 아이카와 사이에서 그 애매네. 자, 국정원 애들 나서기 전에 나 끝. Kemudian beralih ke Han dan Chun Sim yang sedang minum soju di pinggir pantai, terlihat mereka berdua tengah melepas penat.
Atas kejadian hari ini yang sangat melelahkan, kemudian Chun Sim yang telah mabuk berat berusaha melepaskan helm yang dipakai olehnya karena merasa risih dengan helm tersebut, akan tetapi Han berusaha mengejarnya dan langsung membawanya check-in ke sebuah hotel. Pada keesokan hari, Han kembali mendapat telepon dari pria misterius yang menjelaskan bahwa misinya yang terakhir adalah mencari Aikawa di bandara. Tapi sebelum menjalankan misinya kali ini, Han meminta satu permintaan agar melepaskan helm Chun Sim, karena Han gak mau pacarnya terluka sedikit pun. 내 시키신 일은 무조건 해낼 테니까 딱 한 번만. Sementara itu, Seo yang mulai memahami masalah yang selama ini dia hadapi, kemudian melacak semua saluran telepon yang terhubung dengan Han. Ternyata saluran tersebut berasal dari sinyal ponsel Watanabe, yang seketika membuat mereka terkejut. Kemudian Seo juga menduga bahwa semua dalang dari permasalahan ini adalah Watanabe, dan target berikutnya adalah Hanso dan Aikawa. 아, 한 교수 지금 조종당하고 있는 겁니다. 누구게요? 이놈 새끼 누구야? 와타나베 주니치. Singkat cerita, Han dan Chun Sim berangkat menuju bandara, di mana pada saat itu terjadi aksi kejar-kejaran untuk yang kedua kali. Tapi berkat skill mengemudi yang dimiliki oleh Han, dirinya berhasil lolos dari kepungan dan segera berangkat ke bandara untuk menyelesaikan misi. Sesampainya di bandara, Han akhirnya menemukan Aikawa yang sedang berbincang dengan Lee tentang proyek bom KB-1 yang baru saja dia beli. Akan tetapi saat mereka akan pergi, Han berhasil menghentikan mereka dan berusaha memancing Lee agar sedikit menjauh dari mobil. Lee yang terpancing emosi kemudian berniat minta maaf kepada Aikawa karena perjalanan mereka sedikit terganggu oleh Han. Tapi saat dia menoleh ke belakang, ternyata Aikawa telah menghilang dan secara mengejutkan mobil yang berada di hadapan Lee tiba-tiba meledak hingga menyebabkan dirinya tewas. Atas kejadian itu, Han semakin muak dengan keadaan yang dia alami dan berniat menyerahkan diri kepada penelpon misterius. Walaupun seketika si pria misterius itu kembali menelepon Han dan langsung mengatakan bahwa dia berjanji akan membersihkan namanya. Kemudian pria itu juga meminta Han agar berangkat sendirian dalam misi yang terakhir. 뭐? 내 혼자 오란다. 너 대군표 터지면 나한테 죽을 줄 알아? Sementara itu di sebuah tempat sepi terlihat Aikawa dan Jo Cheol sedang disandera dalam sebuah mobil. Dan dari sini kita mendapat sebuah fakta bahwa pria misterius yang memperalat Han ternyata adalah Jeong. Diketahui dia merupakan mantan pekerja di perusahaan Futura yang saat itu tengah krisis akibat pinjaman dari Aikawa yang bunganya sangat besar. Dia merasa sakit hati atas perlakuan Jo Cheol yang menagih pinjaman secara paksa dan bahkan sampai menggunakan kekerasan. Kemudian diketahui ternyata dia juga telah membalaskan dendam kepada Watanabe yang merupakan tangan kanan dari Aikawa dengan cara menuangkan racun pada minumannya saat dia tengah makan bersama dengan Jeong, dan dengan hilangnya Watanabe secara misterius memaksa Aikawa datang ke Korea untuk mengurus semua urusan yang sebelumnya dihandle oleh Watanabe. Di sana Jeong juga menjelaskan bahwa dia sangat sakit hati pada Aikawa, bukan hanya karena bunga pinjamannya yang sangat besar, melainkan ada satu hal yang membuat rasa dendamnya semakin menggebu-gebu, yaitu karena proyek bom KB-1 miliknya yang dijanjikan akan dibeli oleh Aikawa sebesar $12 juta tidak dibayar sampai sekarang. 그런데 당신들은 잔인하게도 Setelah menjelaskan semuanya, Jeong kemudian berniat pergi dari tempat tersebut karena dirinya takut terlacak oleh pihak kepolisian. Tapi nggak berselang waktu lama, secara tiba-tiba, Jeong meledakkan mobilnya bersama dengan Ju Cheol dan Aikawa yang masih disandera di dalam mobil. Dan dengan cara tersebut, semua rasa dendam pada mereka akhirnya telah terbalaskan. Di tempat lain, Han yang berangkat sendiri untuk menyelesaikan misi mendapat telepon dari Jeong bahwa misi terakhir yaitu harus menyelamatkan seorang sandera. Kemudian saat Han membuka smartwatch-nya, tiba-tiba dia terkejut karena orang yang dimaksud adalah Chun Sim yang telah diculik oleh Jeong. 야! 야!
Han kemudian diminta agar menyelamatkan Chun Sim yang akan menaiki sebuah kereta dari bandara menuju ke kota Seoul. Di sana Jong juga memperingatkan agar Han tidak melapor pada polisi dan dia mengancam Han bahwa semua penumpang yang ada di kereta akan mati jika Han berani melapor. Kemudian dengan menggunakan motor yang dia miliki, Han berusaha mengejar kereta dan terpaksa menerobos pembatas jalan. Hal itu dia lakukan agar dirinya bisa melompat dan menggapai kereta yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Di dalam kereta, Jong yang akan menembak Chun Sim tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Han, dan dari sana sempat terjadi perkelahian yang sangat epik. Han yang juga mempunyai skill bela diri akhirnya berhasil melepaskan pistol dari tangan Jong. Walaupun pertarungan itu didominasi oleh Jeong, hingga saat Han terdesak, Jeong tiba-tiba menceritakan alasan dirinya memperalat Han. Ternyata di masa lalu terjadi kecelakaan yang menimpa Jeong tepat di hari kemerdekaan saat Han lagi ugal-ugalan dengan geng motornya. Dan ternyata hal tersebut membuat mobil Jeong hilang kendali dan menyebabkan anak dan istrinya meninggal di tempat. 2004년 8월 15일 새벽 Hingga saat dia akan melempar Han dari kereta itu secara tiba-tiba, Chun Sim berhasil menembak Jong yang membuatnya seketika mati di tempat. Akan tetapi, permasalahan gak selesai sampai sana, karena bom yang melekat pada tubuh Chun Sim sebentar lagi akan meledak, karena diketahui ada pemicu otomatis yang telah diletakkan pada rel kereta api. Han yang sudah bingung dengan keadaan saat ini, kemudian berpikir bahwa bom tersebut bisa dihentikan dengan cara melompat ke danau yang terdapat di bawah rel kereta api. Dan benar aja saat Han dan Chun Sim berhasil melompat seketika, kereta itu pun langsung meledak hingga atas hal tersebut mereka berdua pun tenggelam ke dasar danau. Singkat cerita, mereka berdua telah diselamatkan oleh kepolisian yang sejak tadi membuntuti kereta, begitupun dengan para penumpang lain yang sebelumnya telah diamankan. Akan tetapi Han yang tersadar dengan helm yang masih terpasang di kepalanya, mengira bahwa helm tersebut akan meledak di tempat. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana dibuat panik dan menyangka bahwa helmnya akan meledak. Akan tetapi dengan cekatan Chun Sim langsung membuka paksa helm tersebut dan langsung membuangnya. Film pun tamat.